Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pemberkasan P3K Guru tahap yang pertama. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lolos P3K tahap pertama, maka langkah selanjutnya ini adalah melakukan pemberkasan, yaitu menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan. Salah satunya adalah mengisi daftar riwayat hidup di portal sscsnbkn.go.id. Nah, kapan mulai pemberkasan dan kapan mulai bisa mengisi daftar riwayat hidup di portal sscsnbkn.go.id? Nah, di sini ada jawabannya, teman. Ada jawaban dari Bapak Abi Ridwan. Kita lihat di sini. Ini adalah postingan beliau, teman-teman. Kita baca. Pengisian daftar riwayat hidup di SSCSN bagi yang lulus seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 baru bisa dilakukan setelah pengumuman pasca sangga tahap 1. Nah, jadi untuk pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan ini akan dilakukan setelah pengumuman pasca sangga tahap 1. Nah, kita cek di sini teman-teman untuk jadwal pengumuman hasil sangga tahap 1, yaitu dijadwalkan tanggal 29 Oktober 2021, yaitu besok ya teman, tanggal 29. Nah, jadi mulai tanggal 29 ataupun besok tanggal 29, 30, 31 dan sampai dengan tanggal 1 November, ini teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing karena kemungkinan nantinya tombol pengisian daftar riwayat hidup ini kemungkinan besar akan muncul di akun masing-masing pelamar yang sudah dinyatakan lolos P3K di tahap yang pertama. Jadi teman-teman sering-sering pantau akun masing-masing. Kemudian selanjutnya, bagaimana prosedur dalam melakukan pemberkasan? Nah, di sini admin akan memberikan informasi ya teman. Informasi berdasarkan pemberkasan P3K tahun lalu, yaitu tahun 2019. Yang mana di sini pemberkasan di salah satu pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya teman. Formasi tahun 2019. Yang kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda dengan pemberkasan P3K tahun 2021 ini. Nah, jadi ini sebagai gambaran saja teman, gambaran saja untuk pemberkasan tahun ini. Nah, kita langsung saja ke poin pentingnya teman. Nah, ini dia teman, di poin B, pelaksanaan pemberkasan pengusulan nomor induk pegawai. Yang pertama yaitu pemberkasan atau pengusulan dan penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah formasi tahun 2019 dilakukan secara online melalui aplikasi Doku Digital. Nah, jadi untuk pemberkasan P3K tahun lalu ini dilakukan secara online ya teman, secara online melalui aplikasi Doku Digital. Kemudian kita lihat poin yang nomor 2. Seluruh berkas kelengkapan pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, seluruh dokumen disampaikan dalam bentuk soft file, format scan PDF, dengan format penamaan file yang telah ditentukan dalam lampiran pengumuman ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi semua dokumen di tahun lalu ini dijadikan dalam bentuk soft file ya teman, format PDF. Nah, jadi semua berkas-berkas nantinya di-scan ya teman, di-scan dan diberi nama sesuai dengan nama yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi. Jadi seperti itu. Ini gambaran pemberkasan P3K di tahun lalu. Kemudian poin yang B, hasil scan dokumen sebagaimana nomor 2 poin A dijadikan dalam satu folder dengan format penamaan folder nama peserta nomor peserta P3K. Contoh, yoga _ nomor peserta. Nah, jadi seperti itu ya teman. Kemudian poin yang C, dokumen disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2020 melalui link Google Form yang akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, jadi untuk pemberkasan ini ada batas ya teman, ada batas, selambat-lambatnya nanti akan ditentukan oleh masing-masing instansi. Jadi teman jangan sampai melebihi dari batas yang sudah ditentukan tersebut. Jadi apabila nanti teman-teman tidak melengkapi berkas sampai batas yang sudah ditentukan, maka teman-teman ini dianggap tidak melakukan pemberkasan. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 3, kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah yang harus dikumpulkan oleh P3K kepada Badan Kepegawaian Negara, yaitu pas foto 4x6 terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Nah, ini foto ya teman, foto diri yang terbaru. Kemudian
ijazah asli scan PDF yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Nah, untuk ijazah ini ijazah yang digunakan ketika melamar ya teman. Jadi walaupun teman-teman ini memiliki ijazah S2, maka yang dilampirkan ataupun yang di-scan ini adalah ijazah S1-nya yang digunakan untuk mendaftar ataupun melamar seleksi P3K ini. Kemudian selanjutnya yaitu daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6.000 contoh terlampir. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai contoh terlampir. Nah, jadi ini dia teman, contoh pernyataan 5 poin. Yang pertama yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau anggota TNI atau Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi ini dia teman, isi dari surat pernyataan 5 poin. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi nanti teman juga diminta untuk melampirkan SKCK ya teman, SKCK yang masih berlaku, dan untuk keperluannya ini teman menunggu keputusan dari masing-masing instansi. Karena masing-masing instansi ini biasanya tidak sama ya teman untuk penulisan keperluannya. Kemudian selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian selanjutnya surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, jadi ini adalah surat keterangan bebas narkoba ya teman. Jadi nantinya teman juga diminta untuk melampirkan ini yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, kemudian di sini juga ada informasi tambahan ya teman, yang kemungkinan juga akan berlaku di tahun 2021 ini. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat, panitia seleksi daerah berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian selanjutnya informasi peserta pelamar atau peserta seleksi P3K. Nah, teman-teman bisa cek di instansi masing-masing nantinya. Kemudian selanjutnya tutorial cara pengumpulan berkas secara online melalui Google Form akan disampaikan pada Zoom meeting yang dijadwalkan akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, jadi untuk pemberkasan P3K nantinya teman pantau terus website dan juga akun media sosial masing-masing instansi. Karena nantinya akan diberitahukan ya teman ataupun akan diinfokan terkait pemberkasan ini. Kemudian selanjutnya ini adalah daftar kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan usul nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi seperti ini ya teman. Untuk dokumen pemberkasan yang mana di sini sudah ada contohnya, misalkan dokumen DRH format nama file. Nah, jadi ini dia teman format nama filenya. Jadi nantinya disesuaikan dengan instansi yang dilamar. Jenis dokumen wajib, ini surat pernyataan kesanggupan 5 poin, kemudian SKCK surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, ijazah asli, transkrip nilai, dan pas foto. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman, gambaran pemberkasan P3K di tahun lalu, yang kemungkinan besar ini tidak akan jauh berbeda dengan pemberkasan P3K di tahun 2021 ini, baik berkas yang diperlukan ataupun prosedur dalam pengumpulan dokumen pemberkasan ini. Dan lebih baiknya teman-teman tunggu saja info resmi dari masing-masing instansi yang dilamar. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.